Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk kapal laut ya, alat transportasi laut. Kali ini yang kita buat bentuknya seperti ini sangat mudah perajutannya. Di sini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang mereknya seperti ini. Ini benangnya layarnya 5 ply ya. Warna utama ini warna pink dari satu gulung utuh, masih ada sisa sekian, jadi cukup disiapkan satu gulung ya. Saya tidak banyak perubahan warna, jadi kalau misalnya teman-teman benangnya tidak ada yang satu gulung utuh begitu, jadi nanti bagian ini, bagian ini, bagian ini misalkan berganti warna itu boleh ya, silahkan saja untuk pilihan warna. Bebas ya kombinasinya sesuka hati dan seadanya. Nah ini saya sedikit warna lain ya, magenta atau Fanta ini, kemudian juga warna putih untuk tampilan kaca-kaca ini. Lalu ini tampilan pintunya seperti ini. Nah ini bagian bawah seperti ini, bagian decknya ya seperti ini, kabinnya seperti ini. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian teman-teman juga silahkan disiapkan stitch marker, jarum tapestry, dan tentunya juga gunting ya untuk memotong benang. Karena di sini benangnya adalah benang katun. Lalu siapkan sedikit dakron untuk isian di bagian-bagian yang kecil-kecil ini. Sedangkan di bagian kabin utama ini saya menggunakan spons cuci piring ya, dari satu spons ini saya potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan untuk bagian kabin seperti itu ya. Tapi teman-teman kalau mau pakai dakron saja juga dipersilahkan, bebas. Oke. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Kita buat bagian kabin terlebih dahulu. Di sini kita buat awalannya berupa chain sebanyak 13 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13. Kemudian row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini kita mulai membuat 1 SC di setiap chainnya. Jadi untuk row 1 ini kita buat 12 SC ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Kemudian kita balik rajutan. Di row 2 kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian kita buat 12 SC dari row 2 sampai dengan row 11. Jadi nanti sampainya di ujung balik lagi rajutannya, tambah dengan 1 chain, lalu buat 1 SC di setiap stitch, begitu seterusnya sampai dengan row yang ke 11 ya. Nah seperti ini, silahkan diteruskan dulu perajutannya, nanti kita ketemu setelah selesai sampai di row 11. Oke. Ini punya saya row 2 sudah selesai. Jadi ini dibalik begini ya, lanjut ke row 3 tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan lanjutkan lagi seperti ini. Oke teman-teman, nanti kita ketemu di setelah row 11 selesai. Ini saya sudah selesai sampai dengan row 11 ya. Karena row 11 adalah row ganjil, maka ekor benang ini awal kita merajut ada di sebelah kiri posisinya. Ini terakhir membuat stitch ya di row ke-11. Nah posisinya ini ada di kiri.
cara lain untuk menentukan lagi ya, untuk membantu kita memastikan bahwa ini sudah tepat. Kita lihat ya teman-teman, ini seperti ada guratan-guratan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 guratan itu menunjukkan bahwa dia sudah 5 kali 2 rows, berarti sudah 10 rows. Kemudian yang di bawah ini, yang dengan chain paling bawah, berarti ini 1 rows ya. Berarti sudah 10 plus 1 sama dengan 11. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau nanti teman-teman yang merajutnya menggunakan tangan kiri atau kidal, maka posisinya tentu saja adalah berkebalikan dengan yang merajut dengan tangan kanan, begitu ya. Posisi ekor benang nanti terakhir merajut adalah di kanan seperti ini. Jadi tolong diperhatikan, disesuaikan, pastikan jumlah row-nya tidak salah. Sekarang kita akan lanjut untuk berikutnya. Kalau sebelumnya ini kita merajutnya berupa rows ya, atau baris begini, ini kita bolak-balik. Nah, kali ini kita akan merajutnya memutar nanti. Sebelum itu saya akan tandai dulu bagian sudut-sudut ya. Ini stitch terakhir saya tandai di sini. Ini stitch yang di ujung sini juga saya tandai. Jadi 4 stitch yang sudut-sudut ini akan saya tandai supaya apa? Supaya memudahkan aja ya. Nah, ini di sini. Oke, sudah 4 titik ini sudah ditandai. Oke, kita lanjut ya. Memutar merajutnya ke arah sini ya. Ini tanpa buat satu chain ya teman-teman, langsung kita berpindah ke pergantian row yang di sini. 1 boleh ditandai dengan stitch marker. Oke, lalu berpindah di pergantian row ya. Ini saya hitungnya sebagai row 1 lagi ya teman-teman, karena ini memutar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian di stitch yang ada stitch marker ini kita akan isi dengan 3 SC langsung di dalam 1 stitch. Sudah, kita akan ulang lagi ya. Kita buat di sebelah sini. Ini ekor benang boleh diikutkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian di bagian yang ada stitch marker kita isi langsung dengan 3 SC di 1 stitch. Nah, ini sudah pengulangan yang kedua. Masih kurang 2 kali pengulangan lagi ya teman-teman. Nanti kita ketemu di akhir. Ini saya sudah selesai ya, 4 kali pengulangan. Totalnya kita sekarang punya 52 stitch. Untuk mengakhiri round ini saya akan buat slip stitch ke SC pertama kita. Slip stitchnya dari arah belakang seperti ini. Teman-teman tidak mau pakai slip stitch juga silahkan ya, silahkan aja kalau mau continuous round atau langsung memutar seperti obat nyamuk ya. Oke, saya akan tandai sekarang. Ini stitch yang terakhir barusan. Nah ya, lalu di sini row 2 ya,
round 2 ya, karena sekarang memutar. Ini saya hitung sebagai round yang kedua. Yang barusan kita rajut ini adalah round 1 ya, mengulang penghitungannya. Oke, saya awali dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita akan merajut di bagian BLO atau back loop only, jadi di loop yang belakang. Nah, hanya melewati satu loop seperti ini. Kita buat 52 SC. Oke, saya akan pasang stitch marker untuk menandai stitch awal round. Nah, seperti ini. Di setiap stitch kita isi dengan 1 SC, tapi posisinya adalah hanya melewati loop yang belakang atau BLO, back loops only. Begitu. Silakan dirajut dulu teman-teman sampai dengan selesai row 2 yang bagian ini ya. Nah, ini saya sampai di stitch terakhir. Kemudian kembali kita buat slip stitch ke SC pertama. Kemudian lanjut round 3 sampai dengan round 10 kita buat 52 SC. Karena disitu tidak ada keterangan BLO ataupun FLO, maka kita merajutnya adalah dengan menembus ke kedua loop ya, atau normal saja seperti biasa. Nah, seperti ini. Saya tandai yang terakhir, juga yang pertama seperti itu. Ini untuk memudahkan aja supaya nanti tidak khawatir ada stitch yang seharusnya tidak dirajut justru malah dirajut. Jadi nanti jumlah stitchnya bisa berubah kalau tidak benar-benar kita tandai. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa tanpa perlu ada bantuan stitch marker, maka silahkan saja ya. Nah, oke, kita ketemu nanti setelah selesai sampai dengan row 10. Dari row 3 sampai dengan row 10 silahkan dibuat 52 SC di setiap roundnya. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 10. Ini round 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian setelah membuat slip stitch, saya akan tambah dengan satu chain sebagai pengaman, lalu kemudian potong benang. Nah, saya akan potong benang ini cukup panjang karena akan digunakan untuk menjahit begitu ya. Jadi ini akan saya lilitkan atau saya lingkarkan gini ya, mengelilingi untuk tahu saya akan potong seberapa supaya nanti tidak kurang begitu ya. Ini satu kali keliling. Nah, minimal satu kali keliling, kalau bisa lebih daripada kurang ya. Oke, ini sekian saya potong. Bagian ini sudah selesai. Sekarang kita akan buat bagian jendela ya. Untuk jendela nanti ini ada dua jenis, ada yang berbentuk oval dan ada yang berbentuk bulat begitu. Nah, kita akan buat yang oval terlebih dahulu. Kita buat awalan 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Kemudian round 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini kita mulai untuk round 1. Kita buat increase terlebih dahulu di sini. Silakan pasang stitch marker untuk menandai awal round kita. Kemudian kita buat 3 SC. 1 2 3. Kemudian di
chain atau stitch terakhir ini kita isi dengan 4 SC langsung di satu chain atau di satu stitch ini. Ini saya baru buat 2, 3, dan 4. Lalu pada sisi yang sebelah sini kita buat 3 SC, 1, 2, 3. Kemudian di sini kita buat increase. Sebentar, kurang rapi, saya perbaiki. Oke. Jadi sekarang kita punya 14 stitch ya di akhir dari round 1. Lanjut ke round 2, kita perajutannya adalah continuous round, jadi tidak perlu buat slip stitch. Saya lepas dulu. Round 2 di sini kita buat polanya adalah 2 increase. Jadi di stitch ini kita buat increase yang pertama. Pasang lagi stitch markernya. Lalu di stitch berikutnya kita buat increase juga. Nah, sudah buat 2 increase ini ya. Lalu setelah itu 3 SC. 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan dengan 4 increase. Jadi membuat increase-nya sebanyak 4 kali berturut-turut. Ini increase pertama. Sebentar. Increase yang kedua. Increase ketiga. Kemudian increase yang keempat. Setelah itu kita lanjutkan dengan 3 SC. 1, 2, 3. Lalu 2 increase. Increase yang pertama. Kemudian di stitch berikutnya increase yang kedua. Seperti ini sampai di akhir dari round 2 ini kita punya 22 stitch. Lalu round 3 kita akan ganti warna benang. Jadi ini kita lepas dulu dan bersiap ambil benang yang berikutnya. Saya pakai warna pink Fanta seperti ini. Cara ganti warna benangnya ini pada SC terakhir kita lewatkan di bagian front loop. Maaf ya, mungkin kurang seberapa terlihat karena warnanya tadi adalah putih. Ini kita lewatkan di front loop begini, dan satu utas tegak dari SC. Nah, seperti ini ya. Dan baru kita kait benang yang kedua. Ini round 3 kita merajutnya adalah di back loop ya, BLO, back loop only. Kita buat 22 SC tapi merajutnya hanya di loop yang belakang atau back loop ya. Seperti ini. Nah, ini yang warna putih sudah bisa ditarik. Akan dilanjutkan nanti warna putih sudah bisa dipotong begitu ya teman-teman kalau sudah selesai ini, karena warna putih sudah tidak dipakai lagi. Kita ketemu setelah selesai perajutan round 3. Setelah selesai kita akan buat slip stitch ya dari arah belakang, ini dari sini. Kemudian
saya tambah 1 chain, lalu potong benang ya, akan digunakan untuk menjahit. Sama seperti sebelumnya, kita coba lilitkan seperti ini ya, minimal 1 kali kelilingnya, kalau bisa lebih saja daripada kurang gitu ya. Nah, seperti ini. Yang jendela oval sudah selesai. Berikutnya kita akan buat jendela yang bentuknya bulat ya. Kita akan buat 2 piece. Jadi ini yang pertama sudah saya buat, kita akan buat yang kedua bersama-sama. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita buat 7 SC di dalam magic ring ini. 1 2 3 4 5 6, kemudian 7. Lalu kita tarik ini ekor benang sehingga bagian tengah lebih rapat ya, atau mengecil. Round 2 kita buat 7 increase ya. Mohon maaf kalau tidak seberapa terlihat stitchnya di layar. Di sini kita langsung saja 1 2 3 4 5 6 7 ya, berarti di sini stitch pertama saya. Kita buat 7 increase dimulai dari stitch pertama ini, karena tidak ada slip stitch ya, kita melanjutkan dalam continuous round. Jadi langsung saja, langsung kita isi 2 SC di setiap stitchnya. Jadi di akhir dari round 2 kita punya 14 stitch. Silahkan dirajut dulu hingga selesai. Setelah selesai, sini di round 3 kita akan ganti warna benang. Jadi ini saya lepas, lalu saya masukkan di front loop dan 1 utas dari tegakan SC-nya ini ya. Lalu saya kait benang yang kedua gini. Lalu round 3 kita buat 14 SC di BLO ya, back loop only. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, berarti dimulai dari yang sini. Jangan lupa hanya di loop yang belakang atau back loop. Seperti ini. Lalu yang warna putih sudah bisa ditarik dan juga bisa dipotong sebenarnya, karena nanti kita akan menjahit bagian ini menggunakan benang yang kedua ini. Saya pakai warna pink apa ya, magenta atau fanta, begitulah ya, warna-warna seperti ini. Oke, lanjutkan dulu merajutnya. Sesampainya di akhir round kita buat slip stitch dari arah belakang. Kemudian kita buat 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Nah, potong benangnya ini kita akan lilitkan seperti ini ya, keliling. Nah, minimal 1 kali, tapi saya akan lebih saja karena nanti daripada kurang lebih baik lebih ya. Yang putih saya juga potong. Nah, sudah selesai dan tinggal ditarik. Nah, seperti ini hasilnya untuk jendela yang bulat. Lanjut, sekarang kita akan buat bagian pintu. Di sini kita buat awalan 9 chain. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. Kemudian row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Nah, di sini kita mulai untuk row 1. Jadi di row 1 kita buat 8 SC ya, 1 SC di masing-masing chain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita balik. Row 2 dimulai dengan satu chain, tadi awali dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu kita buat 8 SC. Begitu ya sampai dengan row 4. Jadi row 2, 3, dan 4. Kita buat 8 SC. Silakan dirajut dulu, kita ketemu setelah selesai sampai dengan row 4. Ini saya sudah selesai sampai dengan row 4, posisi terakhir di sini stitchnya, dan ekor benang ada di sebelah kanan ya. Ini karena row kita adalah row genap. Nah, kemudian kita akan arahkan seperti ini. Lalu kita akan buat di pergantian row tadi ya. Kita isi 1, 2, 3. Ini berarti sekarang adalah bisa dibilang sebagai round 1 begitu ya teman-teman. Tadi sampai dengan sini row 4, sekarang round 1 karena akan melingkar begitu ya, akan memutar. Kemudian di bagian sudut ini kita isi dengan increase atau 2 SC. Lalu setelah itu di sini kita buat 7 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sudah selesai seperti ini. Biarkan yang lain tidak dirajut ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke. Lalu setelah itu saya akan buat satu chain sebagai pengaman sebelum potong benang ya. Ini karena nanti akan dijahit seperti biasa. Untuk mengetahui seberapa panjang benang yang perlu disisakan, kita lilitkan melingkar seperti ini ya, minimal 1 kali, tapi saya akan lebih baik lebih daripada kurang. Oke, tinggal ditarik. Nah, sudah. Nanti posisi menjahit adalah bagian ekor benang ini ada di bawah begitu ya. Berikutnya kita akan buat cerobong ya. Sini diawali dengan magic ring. Kemudian di dalam magic ring kita buat 8 SC untuk round 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar, ini agak saya tarik dulu ya. Setelah selesai kita perkecil bagian ini. Apabila tidak bisa benar-benar merapat ya, rapat sekali tidak apa-apa ya. Ini lubang cerobongnya begitu. Lalu kita lanjut round 2, kita buat 8 SC di back loop ya. Jadi di sini
kita merajutnya adalah di loop yang belakang. Setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu untuk round 2, 8 SC di back loop. Berikutnya untuk round 3 kita akan ganti warna benang. Saya pakai warna putih. Caranya sama seperti sebelumnya ya, kalau ganti warna benang. Kemudian kita buat 8 SC. Kalau tidak ada keterangan BLO atau FLO, maka merajutnya adalah menembus kedua loop. Oke, kita rajut tiap stitch diisi dengan 1 SC untuk round 3 ya, dengan warna yang kedua saya pakai warna putih. Nah, ini warna pertama bisa ditarik tapi tidak potong benang karena berikutnya nanti akan ganti warna lagi. Di round 4 kita ganti warna benang lagi. Lalu kita buat 8 SC. Ini warna putih bisa diikutkan beberapa kali di bagian belakang, kemudian nanti bisa potong benang karena berikutnya yang putih sudah tidak dipakai lagi. Oke, silahkan dirajut dulu untuk round ini dengan menggunakan benang yang pertama lagi ya. Setelah ini yang putih sudah bisa dipotong. Lalu round 5 sampai dengan round 8, jadi sebanyak 4 round. Kita rajut 8 SC di setiap roundnya. Jadi di 4 round ini, round 5, 6, 7, 8 di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC di setiap stitchnya. Nah, silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 8. Setelah selesai kita akan potong benang. Bila teman-teman mau ditambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang, dipersilahkan. Tanpa 1 chain juga silahkan ya. Ini saya tanpa 1 chain, saya lepas aja. Ini cukup panjang ya, ada kalau 20 cm lah ini punya saya. Oke, berikutnya kita akan mulai jahitkan semua bagian-bagian yang sudah kita rajut ya tadi. Nah, ini totalnya sekarang ada 5 bagian ya. Dimulai dari pintu, ini bagian pintu dulu kita jahitnya. Posisinya ini di bagian yang ada slip stitch ya, itu akan menjadi bagian belakang. Jadi nanti di situ posisi pintu penjahitannya di sebelah sini begitu ya. Nah, ditata dulu, diposisikan pintunya seperti ini. Kurang lebih ada di pertengahan begitu ya. Dilihat dari posisi ini dia ada di sekitar ini begitu lurusnya. Nah, sekitar itu aja gitu buat patokannya ya. Ini bagian bawah juga ketemu dengan bagian pintu yang bawah begitu. Oke, kemudian kita mulai jahit. Cara menjahitnya bebas aja sih teman-teman, nggak ada patokan khusus ya. Lalu ini ekor benang yang ini kita tarik dulu ke dalam.
Setelah itu kita jahit. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Usahakan rapat dan rapi gitu aja sih, nggak ada potongan khusus untuk cara menjahitnya. Nah, setelah selesai dijahit, kemudian saya buat simpul ya, saya ikat di sini dengan ekor benang yang pendek tadi awal. Lalu ini supaya tidak terlalu panjang, walaupun sebenarnya nggak berpengaruh juga sih, nanti dia ada di dalam ya, tapi saya potong aja sisa ekor benangnya. Lalu saya akan buat tampilan seperti kenop pintu begitu ya, dengan warna putih. Ini kita buat sulaman sederhana di sini gitu, kecil aja. Nah, seperti ini. Lalu bisa potong benang dan buat simpul ya. Kalau dirasa kurang sih bisa ditambah satu kali lagi begitu tampilannya biar lebih besar. Oke, seperti ini ya. Lalu kita buat simpul di sini. Lalu nanti potong benang. Oke, tampilan pintunya seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa jahit sendiri nanti ya. Kalau ini pintu, ini jadi di bagian belakang begitu, maka jendela yang oval ini adalah kita letakkan di sisi sebaliknya ya, jadi di depan. Nah, jadi seperti ini. Nanti ini adalah jendela yang oval. Kemudian berarti dua ini jendela bulat ada di sisi yang sebelah sini, satu, sebelah sini, satu, begitu ya. Nah, nanti silahkan dijahit. Mau ditambah sedikit dakron boleh ya, supaya bagian ini lebih menggembung begitu. Kemudian setelah itu cerobong kita jahit di atas bagian sini ya, di pertengahan seperti ini. Mau ditambah dakron silahkan, tanpa dakron juga tidak apa-apa. Kalau dirasa sudah tidak mudah ketekuk begitu tanpa dakron. Tapi kalau mau diberi dakron supaya bagian ini lebih kokoh juga boleh ya. Silahkan teman-teman dijahit dan diselesaikan dulu bagian keseluruhan kabin ini ya, di finishingnya. Nah, ini hasilnya punya saya ya, setelah saya jahitkan semua bagian-bagiannya tadi. Ini bagian dalam seperti ini. Ini tampilan luarnya seperti ini. Berikutnya kita akan merajut bagian deck ya. Bagian decknya nanti ini untuk yang bentuknya ini kita akan buat dua lembar. Ini saya sudah buat lembar yang pertama ya. Lembar pertama nanti potong benang seperti ini. Lalu lembar yang kedua nanti tidak potong benang karena akan dilanjutkan
merajut untuk badan dari kapal lautnya begitu. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai perajutannya dengan membuat awalan berupa chain sebanyak 19 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dan 19. Kemudian row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini mulai kita rajut untuk row 1. Di row 1 kita buat 18 SC. Jadi di setiap stitch atau di setiap chainnya kita isi dengan 1 SC. Ini saya baru buat 3, masih kurang 15 lagi. Sesampainya di ujung, pastikan jumlahnya sudah 18 SC ya. Lalu row 2 kita balik seperti ini. Kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu kita buat 18 SC. Jadi row 2 sampai dengan row 20 kita buat 18 SC di setiap row-nya. Jadi silahkan dirajut ya. Nanti kita ketemu setelah sampai di row 20. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan row 20. Tandanya adalah ekor benang ada di sebelah kanan ya. Letak atau stitch terakhir ada di sebelah kiri. Seperti ini. Lalu kita akan lihat guratannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 guratan. Di tiap guratan berarti kita sudah melakukan 2 row. Berarti 10 kali 2 sama dengan 20 begitu ya. Cara menghitung jumlah row kita sudah pas atau belum gitu. Nah, sekarang lanjut ke row 21. Di sini kita buat 8 SC terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian decrease atau SC to together. Teman-teman, biasanya kita kalau melakukan decrease ya, kalau untuk bisa dengan melewati front loop dengan front loop begitu ya, biasa terkadang kita melakukan seperti ini, tapi kali ini tidak ya teman-teman, atau terkadang juga melewati seperti ini lalu seperti ini begitu. Ini juga kali ini tidak, kita akan skip satu stitch kemudian buat satu SC di stitch berikutnya begitu ya. Cara kita membuat decrease nya ya, 2 SC atau 2 stitch dijadikan satu, jadi harusnya di sini dirajut. Nah, kali ini tidak ya, ini di skip. Yang sini kita buat 1 SC seperti ini decrease nya, kemudian 8 SC 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di akhir dari row 21 kita punya 17 stitch. Lalu di row 22 kita buat 7 SC 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian decrease. Sini jangan lupa decrease adalah kita skip satu stitch dan buat satu SC di stitch berikutnya. Lalu dilanjutkan dengan membuat 8 SC 1 2 3 4 5 6 7
dan 8. Di akhir dari row 22 kita punya 16 stitch. Di row 23 kita akan buat 16 SC. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC ya untuk row 23 ini. Silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah selesai row 23. Lanjut ke row 24, kita buat 7 SC terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian decrease, skip 1 dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Dilanjutkan dengan 7 SC. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Di akhir dari row 24 kita punya 15 stitch. Row 25 kita buat 15 SC. Jadi di row 25 ini di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Silakan dirajut dulu untuk row 25. Pada row 26 kita buat 6 SC terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6. Kemudian decrease, skip 1 SC di stitch berikutnya. Kemudian 7 SC. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Di akhir dari row 26 kita punya 14 stitch. Row 27 kita buat 6 SC terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 6. Kemudian decrease, skip 1 buat 1 SC di stitch berikutnya. Kemudian 6 SC lagi ya. 1 2 3 4 5 dan 6. Di akhir dari row 27 kita punya 13 stitch. Sekarang kita lanjutkan untuk row 28. Kita buat 5 SC terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 5 SC saja ya. Kemudian decrease, skip 1 buat 1 SC di stitch berikutnya. Dilanjutkan dengan 6 SC. 1 2 3 4 5 6. Seperti ini. Row 28 kita punya 12 stitch. Row 29 kita buat 5 SC. 1 2 3 4 5. Kemudian decrease, kemudian 5 SC. 1 2 3 4 5. Di akhir dari row 29 kita punya 11
stitch. Berikutnya di row 30 kita buat 4 SC terlebih dahulu di bagian ini. 1 2 3 4, kemudian decrease, skip 1 SC di stitch berikutnya, lalu 5 SC, 1 2 3 4 dan 5. Seperti ini. Kita sekarang di akhir dari row 30 punya 10 stitch. Row 31 kita buat 4 SC terlebih dahulu. 1 2 3 4, kemudian decrease, kemudian 4 SC lagi, 1 2 3 4. Di akhir dari row 31 kita punya 9 stitch. Row 32 kita buat 3 SC terlebih dahulu. 1 2 3, kemudian decrease, kemudian 4 SC, 1 2 3 4. Di akhir dari row 32 kita punya 8 stitch. Untuk row 33 di sini kita akan buat decrease-nya terlebih dahulu ya. Jadi sini saya buat 1 chain ya seperti biasa, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Ini decrease kita, kemudian 4 SC. 1 2 3 dan 4. Kemudian decrease berarti kita skip 1 dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Seperti ini. Row 33 kita punya 6 stitch. Row 34 kita buat decrease, jadi skip 1, buat 1 SC di stitch berikutnya. Lalu 2 SC, 1 2, skip 1 dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Ya, di row 34 kita punya 4 stitch. Lalu row 35 kita buat 2 decrease. Jadi buat decrease-nya 2 kali berturut-turut. Skip 1, buat 1 SC di stitch berikutnya. Ini decrease kita pertama, skip 1 lalu buat SC di stitch berikutnya. Oke, di akhir dari row 35 kita punya 2 stitch. Nah, ini berikutnya ini sudah selesai ya untuk bagian yang atau perajutan yang berupa row ya, baris berbaris gini, baris berbaris kayak kerajaan dong ya, yang berupa baris-baris ini ya sudah selesai sampai dengan 35, maksudnya sampai row 35. Nanti berikutnya kita akan merajutnya memutar ya. Ini seperti ini, coba saya bandingkan gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nanti selanjutnya ini yang kita rajut ini ada yang potong benang, ada juga yang tidak potong benang, karena kita akan meneruskan perajutannya begitu ya, seperti saya sampaikan di beberapa waktu lalu begitu. Oke, di sini ini saya akan lanjut ini ya, maaf saya ulang ya, ini karena agak longgar. Oke, selesai row 35.
Saya akan tandai 2 stitch terakhir kita dari row 35 ini ya. Pasang stitch marker saja. 1, 2 ya, dua-duanya saya tandai. Oke. Nah, berikutnya kita akan merajut memutar ini. Jadi saya penghitungannya saya ulang dari round 1 begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah row 35, maka kita merajutnya di bawahnya sini ya, teman-teman, di pergantian row antara row 35 dan 34 ini. Jadi di atas 34 sini sebenarnya ya. Jadi kita merajut dari sini mulainya round 1. Kita buat 34 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sebenarnya saya bisa skip ya, maksudnya tidak tunjukkan teman-teman, tapi untuk membuat lebih pasti begitu ya, supaya nanti tidak ragu-ragu teman-teman dalam merajutnya. Jadi saya akan temani sampai dengan selesai untuk round 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lima belas, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Nah, seperti ini. Lalu di sini ya, ini awalnya tadi adalah dengan chain, jadi kita merajutnya di sebelah sini. Kita buat dalam satu stitch ini adalah 1 SC, kemudian 1 HDC, masih di stitch yang sama, dan 1 SC. Jadi di satu stitch ini diisi 3 ya, 1 SC, 1 HDC, 1 SC. Kemudian dilanjutkan ke samping, kita buat 16 SC. 1, 2, aduh ini berisik ini. Gulung aja ya. Kemudian di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Oke. Lalu di stitch yang paling ujung sama seperti sebelumnya, di sini di dalam satu stitch ini kita buat 1 SC, 1 HDC, 1 SC. Seperti ini. Lalu di sebelah sini kita akan buat 34 SC ya.
Sebelah sini tadi 34 SC, berarti sini juga harusnya adalah 34 SC. Silahkan dirajut dulu. Setelah selesai sampai dengan ujung sini ya, pas ya, ini ada 2 stitch terakhir tadi yang kita tandai di akhir dari row 35. Nah, ini 2 stitch ini tidak kita rajut ya. Jadi kita berhenti di stitch bagian ini. Total, tapi kita hitungnya ini adalah keseluruhan ya, adalah 92 ya, ditambah dengan 2 ini juga kita hitung stitchnya jadinya jumlahnya ya di akhir dari round 1 ini. Kita memang merajutnya hanya 34 stitch di sini, kemudian tambah 3 berarti 37, kemudian ditambah 16 berarti kita 53, kemudian iya 37 tambah 16 ya 53 ditambah 7 lagi di ujung ini berarti 56 begitu. Kemudian ditambah 34 sampai sini berarti 90, kemudian ditambah 2 stitch yang tidak dirajut ini, totalnya adalah 92 stitch ya. Nah, di sini teman-teman untuk lembar yang nantinya mau dilanjutkan untuk row 2 dan round 2 dan seterusnya ya, untuk badan kapal lautnya. Nah, sedangkan yang ini dihentikan begitu. Ini kalau yang dihentikan terakhir di sini, kemudian buat slip stitch ke SC yang pertama yang di sini. Ya, ditarik ke belakang lalu tambah 1 chain sebagai pengaman dan potong benang seperti ini saja. Kita akan istirahat dulu ya perajutan ini. Ini saya tandai dengan stitch marker seperti ini dulu. Lalu di lembaran yang tidak akan dijadikan bagian badan ya, lembaran deck yang ini, kita akan jahit ini ya, kabin yang sudah disiapkan. Sebentar, ini saya potong saja. Kemudian ini posisinya nanti penjahitannya adalah seperti ini ya, bagian pintu di belakang ya, seperti ini. Beberapa round sebelum bagian yang paling akhir ya, bebas aja sebenarnya teman-teman, yang penting bagian kabin ini cukup ya di bagian badan atau di lembaran deck ini ya, seperti ini. Kemudian sebelum penjahitan kita akan isi bagian ini ya, saya akan isi dengan sponge seperti ini. Teman-teman pakai dakron juga silahkan ya, saya pakai sponge supaya bentuknya bisa kotaknya kelihatan begitu ya. Oke, untuk yang pakai sponge ini caranya kita akan ukur dulu menggunakan ballpoint ya. Kita buat sketsa kotaknya, nanti potongnya akan seberapa begitu ya. Nah, ini otomatis yang ini kita luruskan dengan samping ya, yang ini juga dengan samping, lalu berarti yang lainnya tinggal menyesuaikan. Kok nggak keluar bolpennya? Bentar, cari bolpen lain ya. Nggak keluar juga nih, gimana dong? Ya pokoknya ditandai ya teman-teman, punya teman-teman nanti. Oh, ini udah lumayan keluar lah dikit-dikit. Nah, buat penanda aja seperti ini. Yang tinggal dipotong, bisa pakai cutter, bisa pakai gunting ya. Nah, saya akan pakai gunting yang besar aja supaya lebih cepat ya, kalau ini kekecilan. Nah, ini sudah saya potong ya, sponge cuci piringnya tadi ini. Nah, kemudian saya sudah masukkan seperti ini, lalu baru kita akan jahitkan gitu ya ke sini.
Oh, teman-teman mau pakai dakron juga silahkan ya teman-teman, tidak masalah ya, bebas aja begitu. Nah, ini saya cuma cari cara cepat ya supaya bentuknya udah pasti kotak. Oke, kita akan jahit ini. Jahitnya sama seperti sebelumnya ya. Yang penting dia terjahit rapat ya. Ini tembus dulu ke bawah, lalu kita akan memutar ya ini, kemudian keluarkan di stitch sini, lalu ke bawah lagi begini, keluarkan di stitch berikutnya, tembus lagi ke bawah gitu ya, seterusnya sampai dengan semuanya. Diusahakan kalau bisa semuanya dijahit. Kalau kesulitan ya monggo seperti apa yang mudahnya aja ya, yang penting ini terjahit. Oke, kita ketemu setelah selesai menjahit. Setelah selesai terjahit ya, ini bagian bawah atau yang wrong side-nya. Nah, akan kita tumpuk begini ya, dengan ini tadi yang terakhir posisinya seperti ini adalah right side, sedangkan yang wrong side ketemu dengan wrong side ya, seperti ini. Nah, jadi ini ekor-ekor benang akan tersembunyi di pertengahan ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan merajut, ini posisinya sementara kita balik dulu seperti ini. Kita akan merajut, melanjutkan dari ini dengan menggabung kedua lembaran yang sudah kita rajut ini ya teman-teman. Oke, dari posisi ini cek dengan yang belakang ya. Oke, kita lepas. Kita akan buat 92 SC dengan menembus kedua lapisan rajutan kita ya. Ini saya cek juga yang bagian ini 2 SC nya. Oke, di sini ya. Ini tadi membuat slip stitch, sebentar ya, saya saya pastikan dulu bagian ini. Jadi nanti akan di sini dan di sini berarti. Ups. Nah, berarti yang ini nembus ke yang sebelah sini. Kita tandai, ini jadi awal ya. Kemudian stitch yang kedua berarti dengan yang di sini. Agak sulit karena tadi ini tempatnya membuat slip stitch ya, yang lembar yang satunya tadi. Oke, dilanjutkan dengan membuat SC di setiap stitch sambil dihitung ya teman-teman, jumlahnya adalah 92. Silahkan dirajut dulu, ini menembus kedua lembar rajutan kita. Setelah selesai penggabungan ya, ini kita akan lanjut round 3. Kita akan merajut di back loop ya. Kita perajutannya kali ini adalah continuous round, jadi tidak ada slip stitch di akhir round. Oke,
Di round 3 kita merajut di loop yang belakang atau BLO, back loop only ya, begitu. Kita buat 2 SC, 1 2, pasang stitch marker di SC pertama. Kemudian increase. Di sini kita buat increase sebentar, kurang rapi. Lalu 88 SC ya. Nanti tandanya setelah 88 SC adalah nanti ketemu di sini ada satu stitch terakhir, nanti kita isi dengan increase, jadi total nanti setelah selesai round 3 adalah 94 stitch. Silahkan dirajut terlebih dahulu, jangan lupa merajutnya hanya di loop yang belakang. Sekarang round 4 sampai dengan round 8 kita buat 94 SC di setiap roundnya, jadi sebanyak 5 round ya. Kita isi setiap stitch dengan 1 SC. Di situ tidak ada keterangan BLO ataupun FLO, berarti merajutnya adalah menembus kedua loop seperti ini. Mau satu warna dari round 4 sampai dengan round 8 silahkan, mau selang-seling juga silahkan ya. Jadi bebas aja pemakaian warna benangnya ya untuk bagian ini teman-teman. Mau satu warna ataupun nanti misalkan di beberapa round mau ganti warna juga silahkan begitu. Baik, silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah selesai ya, sampai dengan round 8 untuk bagian badan kapal lautnya. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 8 ya, posisinya di sini. Kemudian kita akan akhiri ini dengan invisible join. Jadi ini saya akan lepas dulu. Atau kalau tidak invisible join bisa dengan slip stitch ya, bebas. Ini saya akan potong. Ini saya tarik begini setelah membuat S chain terakhir ya, tanpa tambahan 1 chain. Lalu ini adalah SC pertama, ini SC terakhir ya, SC pertama, SC kedua. Kita dari arah depan, kita tarik seperti ini. Lalu dari SC terakhir kita dari arah belakang seperti ini, hanya melewati back loop saja, lalu tarik ya seperti ini. Nah, sebagian ini seperti ini tampilannya untuk mengakhiri. Lalu berikutnya ekor benang ini akan kita sembunyikan gitu ya, juga supaya lebih rapi, lebih rapat juga. Ini saya pakai jarum tapestry, nanti diselip-selipkan saja di bagian ini. Lalu kalau sudah bisa potong benang ya, misal begini. Nanti lakukan sampai dengan ini masuk sini ya, bisa disembunyikan di bagian dalamnya. Dan seperti inilah hasilnya ya, amigurumi kapal laut kita kali ini. Nah, ini dari satu gulung utuh. Untuk yang warna utama, warna pink itu masih ada sisa sekian ya. Jadi warna pink satu gulung, warna yang lain sedikit saja ya butuhnya. Seperti ini hasilnya. Ukurannya untuk bagian ini ya, kita ukur dari ujung sampai dengan ujung ini kurang lebih 15 cm ya, dari sini sampai sini 15 cm. Kemudian tinggi kalau untuk bagian ininya hanya 2,5 cm. Lalu bagian ini lebarnya 5,5 ya, 5,5 cm, dan tingginya, tinggi kabinnya ini 3 cm ya, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu hasilnya dan ukurannya, jadi lumayan besar ya kalau dipegang itu atau diletakkan di telapak tangan itu, satu telapak tangan ini ya full. Nah, seperti ini.
Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi kita. Kali ini alat transportasi laut ya, kapal laut. Jadi hasilnya begini. Untuk kombinasi warna bebas, teman-teman bisa pakai warna apa saja. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.